Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, ala nikmatillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina nabiyina maulana Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa la hawla wa la quwwata illa billah wa ba'd. Yang kami hormati guru kita Barid dan Kiai Bahrudin, mudah-mudahan panjang umur, sehat walafiat, Allah berkahi kehidupan dunia akhiratnya. Guru kita yang mulia Al-Habib Faisal bin Habib Agil Al-Haddad, yang alhamdulillah walaupun beliau jauh dari Tajur Bogor tapi sudah bisa menyempatkan hadir di sini. Masya Allah, alhamdulillah. Insya Allah mudah-mudahan berkah semuanya kita. Guru kita Haji Rafiuddin, Ustaz Haji Ibtillah, Ustaz Haji Bahtiar, Ustaz Abdul Aziz, Ustaz Umaydi Imran, Ustaz dan Musdi dan para santrinya. Kayaknya yang mohon maaf saya tidak sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat ta'zim mahabbah saya. Sama sekalian Bapak Ibu yang mudah-mudahan semuanya selalu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bila syukur kepada Allah pagi hari ini setelah kita melaksanakan kewajiban kita subuh berjamaah dan ikuti dengan kewajiban kita berikutnya thalabul ilmi, mudah-mudahan Allah berikan ilmu manfaat dan Allah ampuni dosa-dosa kita sekalian. Salawat dan salam semua selalu tercurahkan dari baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jemaah sekalian, bersama Dewan Masjid Jami Al-Huda kami mengucapkan jazakumullah khairan katsiran atas semua bantuan dan lain sebagainya, baik dari bapak ibu semuanya, sehingga alhamdulillah setiap minggu pertama kita melaksanakan kegiatan rutin yaitu taklim bulanan yang kita dengarkan dari tausiah dari guru-guru kita yang kita undang sini. Alhamdulillah, mudah-mudahan ini menambah nilai wawasan keagamaan kita si Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita semua mendapat ridho Allah Subhanahu wa taala. Dan juga kami mohon maaf barangkali pada jemaah ya pelayanannya minum dan lain sebagainya kurang, atau snacknya kurang, atau nanti misalnya mungkin nggak dapat, tapi insya Allah mudah-mudahan dapat gitu ya, sarapan buat ibu pulang ya. Ya sekali lagi kami mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya dan seikhlas-ikhlasnya. Kami yakin tujuan kita hadir pada pagi hari ini ya bukan karena itu, tapi karena kita ingin menuntut ilmu Allah Subhanahu wa taala yang nanti akan disampaikan oleh guru kita. Dan sekali lagi terima kasih dan mohon maaf. Allahumma waffiq ila thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada guru kita Al-Habib Faisal bin Habib Agil, ya falyatafadhal alayhi mashkur. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه اللهم صل وسلم اللهم صل وسلم وزد وأتم وأنعم وتفضل وبارك بجلالك وكمالك على زين عبادك وأشرف عبادك أسعد العرب والعجم وإمام طيبة والحرم وترجمان بلسان الكدم ومنبع العلم والحلم والحكمة والحكم أبي القاسم سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم. زده شرفا يا رب، زده شرفا يا رب، زده شرفا يا رب، كرما وتعظيما ورفعة ومهابة وبرا. سلم ربي الله تبارك وتعالى ذوي الفخر العلي والقدر الجلي ساداتنا وأئمتنا وموالينا أبي
أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن الحسن والحسين وعن بقية الصحابة وقرابة رسول الله صلى الله عليه وعليهم أجمعين والحمد لله رب العالمين. رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير خلق كلهم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأهوال مقتحم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وسلم. صلوا على محمد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillah sayyidina wa nabiyina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Para jamaah hadirin hadirat yang berbahagia, wabil khusus kepada para alim ulama, para guru, para orang tua sesepuh, para imam masjid, dan hadirin hadirat sekalian yang saya muliakan, wabil khusus Al-Walid Kiai Haji Bahrudin Anwar, kemudian Kiai Haji Rafiuddin, kemudian Kiai Haji Muhammad Lutfi DKI Masjid Al-Huda Kampung Gedong, dikenal teratur. Saya tinggal di Tajur tapi tetap orang Betawi ya. Ustadz Umaidi Imron, dan juga Ustadz Hufailah Imam subuh kita, mudah-mudahan semuanya, dan juga bapak-bapak yang saya nggak sebutkan satu persatu namanya, mudah-mudahan sehat afiat, panjang umur, istiqomah, dan kita semuanya juga mudah-mudahan mati dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Sebelum saya menyampaikan apa yang harus perlu saya sampaikan, di sini saya ada ceramah. Ya, nanti ini musim maulidnya kan manggil ceramah. Saya sudah bilang sama panitia saya bukan penceramah, karena saya dididik oleh saya punya guru Sayyidul Walid Al-Habib Abdurrahman bin Ahmad As-Segaf radhiyallahu anhu. Ya, tidak untuk berpidato atau berceramah, tapi kita dididik untuk mengajar. Karena beliau mengatakan seorang pengajar pasti bisa ceramah, tapi seorang penceramah belum tentu bisa ngajar. Apalagi di zaman akhir ini penceramah-ceramah cuma tinggal ngapain, ya,
nimbangan panen. Nah kemudian dia memberikan arahan atau penerangannya nggak secara komplit. Tapi kalau ngajar kan komplit, clear. Tapi kalau ceramah enggak, sehingga terombang-ambing umat di akhir zaman. Saya kasih satu contoh. Sering penceramah bilang Nabi Muhammad SAW rahmatan lil alamin. Jadi pikiran mereka rahmat ini kasih sayang nggak ngomel gitu. Sayang-sayangan, umat Islam ditindas terus diem baik gitu. Karena apa? Dikasih tahu gitu aja. Gak boleh jumpa, Nabi gak pernah jumpa. Jangan marah, Nabi ditimbuk di Thaif aja gak marah. Benar gak begitu? Benar, memang gak salah itu sejarah, tapi gak komplit. Ini tujuannya apa gitu? Apa ada yang bisikin? Apa ada yang kasih duit? Padahal gak begitu ceritanya. Jadi dalam sejarah saya juga belum belajar di sejarah, apa aja saya ilmu saya pelajarin, yang penting ada. Kalau dulu saya bilang kita serba, walaupun sedikit ilmu ada. Jangan banyak di fikih, jangan banyak di tasawuf, jangan. Ya, kita komplit ke barang bangunan, kita cari jalur kagak ada. Tapi semua ada komplit, asal ada aja walaupun satu. Rahmatan lil alamin. Kenapa Nabi di Thaif ditimpuk? Ini saya belum masuk ke materi ya. Belum masuk materi, dan mohon juga semuanya hadirin hadirat tolong HP dimatikan kecuali buat merekam. Ya, jadi jangan ada yang main HP. Saya nggak main HP. 17 Agustus tahun yang lalu saya udah merdeka. Jadi saya nggak main WA, ya paling telepon aja sama YouTube. Saya kembangkan YouTube karena situasi yang sangat luar biasa. Jadi termasuk saya ingin masuk ke YouTube itu ya karena banyak ulama-ulama diadu domba. Jadi ada yang mendukung ulama yang keras, menghina yang lembut, menghina yang keras. Kita nggak mau yang diadu domba. Karena David di Adipera ini terjadi 350 tahun kita dijajah oleh Belanda. Cukup sudah. 350 tahun, silakan buka sejarah umat mana yang pernah dijajah sampai selama itu kecuali Indonesia. Gak ada. Tidak ada umat. Kita keterbelakang 350 tahun, bukan waktu yang cepat. Berapa generasi dari kakek kita dijajah habis-habisan oleh company. Kenapa dibilang company? Karena yang jajah kita bukan negara, bukan Belanda. Jangan salah, company. Makanya orang Batak bilang apa? Company, dari company. Apa company? Company ini bahasa Indonesia ini company tulisannya. Artinya perusahaan. The company. Perusahaan yang jajah kita itu bukannya Belanda, kok orang asing, tapi penjajah Belanda yang datang ke Indonesia adalah perusahaan-perusahaan Belanda yang mengaruh hasil kegunaan Indonesia dibawa ke Belanda. Kira-kira terjadi nggak sama sekali? Ya sudah selesai. Baik, kenapa dijajah? Kenapa Nabi Muhammad di Thaif tidak marah ketika ditimpuk? Karena orang Thaif nggak kenal Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi dakwahnya di Mekah. Ketika Nabi ingin ke Thaif, Nabi belum pernah ke Thaif karena nggak jauh dengan Mekah. Tahu-tahu anak-anak kecil, ibu-ibu, bukan yang remaja lagi, anak-anak kecil yang nggak tahu apa-apa, ibu-ibu nimpukin. Kalau zaman sekarang itu di WA. Sebelum saya masuk kampung di Dongeng, saya di WA provokator, buzzer ibaratnya. Hati-hati itu habis besok, tukang fitnah, tukang mecah belah, tukang ini radikal dan sebagainya. Akan terjadi Nabi Muhammad belum dakwah, baru masuk ke Thaif ditimpukin. Nabi nggak marah karena mereka bukan provokator, tapi mereka terprovokasi. Makanya Nabi berdoa, ya Allah mahdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah kasih hidayah kepada kaumku. Dia kaumku, mereka nggak tahu apa-apaan. Kasih hidayah petunjuk. Walhamdulillah pada akhirnya anak cucunya pun beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi beda dengan orang-orang yang provokator. Banyak sejarah Nabi mendoakan dengan doa-doa yang akhirnya mereka mati. Bahkan ada satu riwayat ketika Nabi perjanjian Hudaybiyah memberikan surat ajak orang-orang di luar Islam untuk masuk Islam. Dia ajak ke Nabi. Di antaranya Raja Najasyi dikirimin surat, Raja Persia dikirim surat, Raja Romawi dikirim surat.
Ada yang menerima, ada yang menolak, baik secara halus ataupun secara kasar. Raja Najasyi menerima, masuk Islam. Ketika meninggal, Nabi sholatkan jenazah. Itulah pertama adanya sholat jenazah gaib. Karena Najasyi ada di Ethiopia, sekarang negara di Afrika, namanya Habasyah. Dia masuk Islam, Nabi sholatkan gaib. Itu pertama kali. Adapun Raja Persia, kalau sekarang di Iran, itu ketika Nabi dia dapat surat dari Nabi Muhammad SAW, diajak masuk Islam dengan pernyataan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, dari Muhammad utusan Allah. Aku mengajak engkau masuk Islam. Apa yang dilakukan oleh Raja Persia? Dirobek-robek surat Nabi. Gak mukul, dirobek doang. Tapi ini pernyataan dari Muhammad bin Abdullah, Muhammad hamba Allah, utusan Allah, dirobek-robek. Nabi dengar, Nabi berdoa, ya Allah, robek-robek kerajaannya. Apakah itu sikap kasar? Bukan. Jadi penempatan sesuatu pada tempatnya itulah adil. Cinta itu nggak mesti nyayang-nyayang. Ada ngomel, bapak ngomel sama anak kalau nakal. Itu karena apa? Saya kata contoh lagi, satu lagi. Ini kita membuka wawasan, makanya mengkaji, menuntut ilmu begitu. Jangan terima ceramah, dengar, pulang, bingung lagi kita. Dengar ceramah enak, pulang sampai rumah berantem lagi, begini kan begitu terus itu. Terbodohi dengan keadaan yang ada. Ada seseorang jalan di jalan kereta. Saya kasih contoh. Jalan di jalan kereta, ada kereta yang lewat, kan bakal ketabrak nih. Jangan bini kita, jangan dah, itu cinta kita. Jangan anak kita dah, buah hati kita. Orang lain kita gak kenal, bahkan pakai kalung salib, bukan orang Islam. Tapi karena rasa kemanusiaan kita, cinta kita kepada hamba Allah, cinta kita kepada ciptaan Allah, dan kemanusiaan kita ada nalurinya, pasti apa kita lakukan kepada mereka? Kita bilangin dia, kita teriak, pak, ada kereta pak. Masih budak juga. Kalau kita bilang bahkan, tahu banget, dibilangin kadang lagi, kereta bikin dekat, apa yang kita lakukan? Kita jorokin dia, kan luka kita jorokin. Demi apa? Selamat dia dari kereta. Paham di situ? Itu kenapa? Karena ada kasih sayang. Kalau kita nggak dikasih sayang, masa bunuh mati lu mampus tuh. Cuma begitu. Begitu juga ulama-ulama kita yang teriak-teriak, yang dikata radikal dan sebagainya, itu bukan karena benci, tapi karena kasih sayang sama umat. Umat semakin terpinggirkan, umat semakin terkriminalisasi, umat dan sebagainya. Jadi jangan kasih sayang itu cuma hanya dengan kelembutan, bukan. Lihat kondisi dan situasinya. Jangan samakan dengan negara-negara yang aman, yang penduduknya masya Allah dan sebagainya. Emang cerita nggak begini, ini Indonesia kondisinya bagaimana? Ya, kalian bilang Indonesia baik-baik saja, ya. Tapi bukan berarti kita untuk berontak, tidak. Karena rakyat boleh mengkritik pemerintah kalau salah. Oh, tapi itu politik, bukan politik pak. Nabi memimpin umat, pikirin, Sayyidina Umar memimpin umat, pikirin rakyatnya, jangan biarkan susah. Kalau yang mikirin rakyatnya jadi susah, kan gak enak. Kalau pada punya duit pada susah, pada punya masjid, gak ada punya masjid pak. Karena susah itu mendekati daripada kekafiran. Karena orang supaya jadi kafir di satu bangsa dibikin susah dulu, bikin ekonominya hancur-hancuran. Mudah-mudahan Allah kasih kita perlindungan. Dengan apa? Intinya yang saya membicarakan dengan doa, sudah. Karena kita umat Islam tidak diajarkan untuk memberontak, tidak diajarkan untuk bikin nakal, apalagi bikin bunuh diri, tidak diajarkan. Tetap dengan secara konstitusi yang bagus. Dan kita umat Islam, dan kita ini yang lemah-lemah, yang gak punya jabatan, gak punya kekuatan. Satu kekuatan kita kepada Allah dengan doa muhul ibadah. Doa itu sumsum ibadah, dan yakini doa itu diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi alhamdulillah pada hari ini, pada subuh ini kita dapat doa dari Nabi Muhammad SAW. Apa yang Nabi katakan doanya? Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, Nabi dia doa. Yakin gak? Saya ngajak yang yakin dengan Nabi Muhammad. Kalau yang gak yakin saya ajak.
Mungkin Bapak bertanya, nah Amin, masa Amin nggak yakin? Itu kan mulut. Allah ingin buktinya dengan kenyataan. Rasulullah ingin dibuktinya kenyataan, bukan mulut. Kalau mulut siapa pun bisa ngomong. Pejabat ngomong, mulutnya kalau kampanye sejahterakan rakyat semuanya. Tapi apa yang akan kelakuannya? Bukti itu dengan kelakuan, bukan dengan ucapan. Kalau kamu ucapan, laki-laki juga ngomong, dengan perempuan alif yang mulut. Tapi mana buktinya? Bukti yang perlu. Kita yakin sama Nabi Muhammad, yakin sama Allah, yakin. Kok lihat habis sholat ada doa, mereka pada pulang. Bukan Allah mantas salat, Allah mantas jalan. Kalau dia yakin sama Allah Ta'ala, doa sama Allah. Jadi saya tanya, yakin nggak sama Nabi Muhammad? Kalau yakin sama Nabi Muhammad, berarti dia punya kepastian untuk pagi-pagi bangun subuh. Jangan pernah tidur. Kalau tidur berarti dia nggak yakin sama Nabi Muhammad. Kalau subuh dia masih sibuk sama dunia, bukan untuk dapat doa Nabi Muhammad SAW. Ya Allah, berkahkan umatku di pagi hari. Makanya orang Betawi simpel ngajarin didik anak agama itu nggak pakai Quran hadis mulu. Kalau kita kan didik Quran Quran ke kanan, ini ke kiri. Kalau Betawi dulu nggak pakai Quran hadis, tapi menaktifkan anak tidur di subuh disiramin, tidur jam 7 pagi dan kilo di batang ayam. Benar nggak begitu? Itu orang Betawi dulu praktek. Emang bapak-bapak kita nggak hafal hadis, nggak hafal Quran, tapi kelakuannya itu berjalan dengan jalannya Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad SAW. Jadi jangan dia tidur pagi pantangan. Apalagi dalam satu hadis kata Nabi Muhammad SAW, tajma'u malaikatul laili wa malaikatul nahar fi sholatil fajar. Berkumpul malaikat siang dan malaikat malam pada waktu fajar. Di sini ada sapam nggak nih? Ada sapam di sini? Hansip. Tahu yang kerja rolling, shift malam ada shift siang kan ya, yang kerja. Malaikat begitu juga. Waktunya di waktu asar dan di waktu subuh. Di waktu subuh nih tadi waktu kita pada datang, itu kan ada malaikat yang jaga dari malam tuh, dari mulai maghrib. Nah ketika subuh dia akan beranjak ke atas, nyetor laporannya, bawa suratnya setoran. Nah malaikat yang paginya hari sekarang datang tuh di waktu subuh, bergabung dia berdua sebelum ganti shift. Dia nyatet. Waktu malaikat yang mau naik ke atas kan datang terakhir tuh, si pulang lagi tidur, tulis tidur di awal catatan. Malaikat yang pertama datang untuk nyatet di pertama tulis di tidur. Nanti malaikat yang naik ke atas tulis di akhir tidur. Kan jelek banget, satu catatan di awal tidur, di bawah tidur, kan apes. Paham di sini? Di kitab Wasiatul Mustafa atau kitab Minahul Saniyah ada pesan Rasulullah kepada Sayyidina Ali, tentu kepada kita semua. Kalau sholat subuh jangan buru-buru di awal waktu. Kalau yang pernah ke Mekah, Madinah pernah ya? Di Mekah, Madinah, kita ke Ka'bah, kita ke Masjidil Nabawi, itu sembahyangnya paling cepat 20 menit baru sholat ketika dari adzan. Di sini oke lah kita baca subhanallah bihamdihi subhanallahil azim aja, itu udah cakep banget. Karena musola mesin lain pas adzan langsung qomat. Kita lagi ngambil wudhu udah qomat. Alhamdulillah di sini diamalkan. Saya dengar dari Syekh Warif ya. Alhamdulillah saya datang udah 30 tahun yang lalu dari beliau. Karena saya duduk waktu satu sore dari tahun 94 pertama kali buka. Karena saya masuk Sagopa 30 tahun yang lalu. Ya saya masih muda usia saya Pak. Masih goncang. Alhamdulillah. Siapa baca subhanallah bihamdihi subhanallahil azim astagfirullah, amal ini dunia datang begitu. Ini ada riwayat ini asbabul wurud, ini hadis sahabat datang ke Nabi Muhammad SAW. Rasulullah pusing nih bahasa Betawi kita, bahasa kita biar gampang dimengertiin. Gak punya duit, gak punya ini, kata Nabi baca tuh subhanallah bihamdihi subhanallahil azim astagfirullah. Karena malaikat tasbih terutama di waktu subuh. Kemudian istighfar. Kenapa orang kalau istighfar banyak kan dosa rontok. Kalau dosanya rontok, dosanya dikit, rezekinya nambah. Karena kekaratan, bikin sumbatan air, kalau sumbatannya banyak kan netesnya dikit, nggak ngocor. Mau ngocor banyak,
sumbatannya dihilangin. Apalagi kita tempatnya makhluk yang berdosa. Nabi-nabi yang tak punya dosa aja istighfarnya banyak banget. Nabi Muhammad gak kurang dari 100. Nabi Yunus ngakuin dirinya zalim, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Nabi Adam mengaku berasa bersalah, baca Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. 40 tahun sujud gak diangkat kepada Allah Ta'ala. Kita yang banyak dosa, sombong amat, gak pernah ngaku zalim, jahat sama orang, hasad sama orang, dengki sama orang, gibah sama orang, kayak gak punya dosa. Banyakin, karena itu kegalauan yang sangat luar biasa. Maka saya baca artikel ya farijal ham, ya kashifal, ya man li'abdihi yaghfir. Itu dari Nabi Habib Abdullah. Semua hadis-hadis, riwayat-riwayat dari baca-bacaannya semua dari Nabi Muhammad SAW. Sahih, baik dari Al-Quran dan hadis Nabi, baik itu wirdul akib ataupun ratibul hadar. Ya farijal ham, ada ya kashifal gham. Ham dan gham itu bahasanya sama, galau. Bahasa sekarang ini galau, gundah hati, duka cita. Ya paling gampang sekarang galau dah. Di sini semuanya masih pernah galau, termasuk saya. Boleh, wajar, manusia. Jangan sosokan saya sih gak pernah galau. Enggak, galau aja. Benar gak? Masalah kerja, ini, anak, wajar galau. Dikasih solusinya. Ya farijal ham, wahai yang menggembirakan orang yang galau. Lah Habib ini galau, Gom, ham, ini dua-duanya galau, tapi bahasa Arab beda. Ya farijal ham ini galau yang ada sabar. Anak belum bayar SPP 3 bulan galau, itu ada sebab. Kawin lagi bini tahu, itu ada sebab. Galau yang ada sebab. Ya kashifal gham, wahai yang membuka gham, yaitu galau yang gak ada sebab. Pernah gak berasa gitu ya, gak ada sebab deh, gak enak hati aja gitu. Kenapa lu gelisah? Gak tahu gue. Pernah gak rasain? Kayak gelisah aja gitu. Jadi gelisah ada yang sebab, galau ada sebab, ada galau yang gak ada sebab. Nah ini yang repot ini. Makanya dibuka biar kita paham kegalauan ini. Dimunculkan oleh Nabi Muhammad. Cuma kita gak pernah tahu, gak ada yang kasih tahu. Di sini nih, ya man bi'abdihi yaghfir, ya man, wahai Allah maksudnya, yang kepada hamba-hambanya yaghfir wa yarham, maha mengampuni, maha menyayangi. Ampunan Allah artinya ketika kita punya kegalauan yang ada sebab, banyakin istighfar. Insya Allah galau hilang, rezeki gampang. Kalau galau yang gak ada sebab, yarham, cari kasih sayang Allah. Di mana kasih sayang Allah? Ada di Nabi Muhammad SAW. Banyakin sholat. Wah. Jadi gabunglah antara sholawat dan istighfar. Insya Allah galau yang ada sebab dan tidak sebab, insya Allah dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya punya kakek Al-Habib Ahmad Masyhur Al-Haddad yang Islamkan ratusan ribu orang di Afrika, yang dipuji habis-habisan oleh Habib Umar bin Hafiz. Begitu akhlaknya, begitu bisa-bisa orang di Afrika. Beliau mengajarkan kepada kita, sandingkanlah antara selawat dan istighfar. Selawat kepada Nabi, istighfar kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena sandingan antara Allah dan Nabi Muhammad. Ya terserah. Baca aja paling pendek sallallahu Muhammad sallallahu alaihi sendiri 10 menit 1000. Saya gak suruh 1000. Kalau 1000 bapak-bapaknya otaknya banyak. Mindsetnya. Ini otak dagang Pak. Saya kasih tahu trik dagang. Makanya kenapa di mall-mall dagangan-dagangan harga 10.000 ditulisnya 9.900. Karena mindset kita murah 9.000. Padahal sama kayaknya 10.000 juga dipotong cepet. Nah pakai 2.000, jadi 11.000. Benar gak? Itu otak dagang begitu Pak. Saya dapat bocoran begitu. Jadi harga 10.000 biar kelihatan murah 9.990 10.000 juga Pak. Masa Bapak mau sih cuma timbang 5 rupiah dibalikin? Itu mindset Pak namanya. Makanya saya bilang, penceramah bilang banyakin baca selawat sampai
Bapak udah 1000. Baca 10 menit, kan dikit 10 menit. Main game bola PS aja 10 menit cuma, bener gak? 10 menit sebentar. Pegang tasbih sambil nonton sinetron, selawat sih gak apa-apa dah. Ya, kalau istighfar biar khusyuk. Kalau selawat gak jadi masalah, gak khusyuk, tapi usahakan bisa khusyuk. 10 menit, astagfirullah, 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 1000. Sallallahu Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, 1000. Jadi jangan dikit, yang banyak selawat, banyakin istighfar. Kalau yang panjang-panjang mengurus saudara Nuril Anwar, silakan baca 11, 14, 1. Saya sih kok 10 selawat tak kurang setiap hari. Ada yang 1000, ada yang 41, ada cuma 3 dan sebagainya. Dan banyakin istighfar. Istighfar saya Rabbighfirli wa liwalidayya 313. Makanya saya sandingkan dengan bacaan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa alihi wasallam Rabbighfirli wa liwalidayya. Kita kan kalau doa salat dulu tuh biar makbul. Bismillahirrahmanirrahim. Nah saya sholawat dengan doa minta ampun buat orang tua saya. Karena keberadaan saya di alam dunia, saya bisa begini karena orang tua saya. Orang tua saya ada 3. Saya masukin sudah. Jadi saya nggak sebut lagi nama guru. Pertama, kalau di dalam kitab Ta'lim Muta'alim, orang tua kita yang melahirkan kita, orang tua yang mengajarkan kita. Siapa? Guru-guru agama. Dan orang tua yang istrinya kita nikahkan, baru tua itu orang tua kita. Maka 3 ini saya memiliki perjanjian di Allah, orang tua saya 3 di Allah. Maka ketika saya baca Rabbighfirli wa liwalidayya, buat 3 orang terkini, mertua, orang tua, dan guru. Ini saya masukin semua. Ya, jadi Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa alihi wasallam Rabbighfirli wa liwalidayya. Allahumma shalli, itu 10 menit dapat 313 saya baca. Habis dari mana 313? Itu tangan saya sendiri. Terserah mau 1000 nggak apa-apa. Ya, saya ambil berkah dari jumlah orang yang meninggal di dalam perang Badar. Mau 500 terserah. Yang penting banyak selawat dan istighfar. Insya Allah kalau kita hilang, banyakin deh baca doa kepada Allah Taala. Itu senjata kita. Nah baik di sini. Yakin Allah akan terima doa kita? Yakin. Harus. Pertama dulu, tauhid tanam Allah menerima doa kita. Walaupun ibu-ibu mungkin bapak-bapak sering ngomong aja, udah 20 tahun saya udah doa biar bisa pergi haji, ambil gini haji masih miskin aja. Benar begitu? Nah yang mau ngambil udah doa, ambil sujud-sujud biar bisa nikah, ambil gini gak laku-laku. Nah ini setan main di situ. Lama-lama kita jadi gak percaya sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya gak mau cuma ngajarin ayo Pak doa, tapi sampai rumah dikacaukan lagi syaitan dan wajib. Pertama, yakinkan i'tikad doa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, dalam satu hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Ma min muslimin yad'u bi da'watin laisa fiha ismun wala qatimur rahim illa aqtallahu biha ihda salas." Ini Nabi yang katakan, tidaklah dari seorang muslim, tidaklah seorang Islam, umat Islam, kita ini semua, tidaklah dari seorang muslim dia berdoa kepada Allah selama doanya tidak maksiat. Ingat nih, tahu doa maksiat? Ya Allah, saking saya cakap banget kepada apa yang disuaminya, ya Allah, mudah-mudahan mati dia, mati. Ya jangan dibuat gue yang paling kaya lagi. Jangan itu maksiat. Jangan. Ya. Apa yang kita udah tahu maksiat apa yang jadi dosa, jangan. Selamat para muslim gak dosa doanya itu. Kedua, doanya itu kan memutuskan tali silaturahim. Hati-hati. Ini silaturahim ini paling masya Allah. Saya punya video viral tuh mana-mana tuh tentang permusuhan. Malam nisfu Sa'ban baru 3 kali baca Yasin, 1000 kali kita baca Yasin. Allah gak terima. Kenapa? Karena di malam nisfu Sa'ban ada orang-orang yang Allah tolak, tidak diterima doanya. Di antaranya musyahidah yang saling bermusuhan. Orang yang bermusuhan, alhamdulillah minta. Nisfu Sa'ban dia gak dapat, malam Lailatul Qadar dia gak dapat, ampunan Allah gak dapat. 3 hari bermusuhan neraka tempatnya. Jangan bermusuhan, jangan bermusuhan. Tapi Habib itu pemerintah begini-begini, jangan dimusuhin. Nah, boleh bermusuhan, legenda ya bermusuhan, tapi kita tegas. Paham ya? Ini bermusuhan, kita tahu deh
anjing lebih kucing udah. Gue masuk masjid itu, ada dia. 7 turunan gue kenal dia. Wah, kan begini nih manusia yang jeleknya. Bermusuhan, jangan bermusuhan. Ini di sini termasuk doa selama dia tidak bermaksiat doanya dan dia tidak bermusuhan sama saudaranya. Dan bermusuhan di bab harta musuhan, gara-gara anak musuhan, gara-gara pendapat musuhan, beda pendapat musuhan, gara-gara partai musuhan, ini. Gara-gara beda paslon musuhan, jangan. Biarin dia memilih kita tetap, yang penting kita tetap silaturahim, masing-masing tanggung jawabnya. Nah sekarang BBM kan naik, yang pada milih dia kan ya dia pusing. Kita jangan marah, sudah ini gimana coba? Emang udah gedar Allah. La tufakir hammak mabir diriyakun. Jangan pulau, jangan bersedih hati, jangan galau. Apa yang sudah ditakdirkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekarang jalanin misi kita untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, di antara dengan sholat subuh berjamaah. Yang mana dicatat insya Allah dari ibu bapak datang ke sini, dicatat oleh malaikat naik, kita masih duduk ngaji, alhamdulillah catatan full, kita gak tidur. Entar sehingga baru tidur 2 jam 3 jam nih. Entar waktu udah sholat duha selesai jam 9, jam 10 kita tidur, nggak pakai kuilulah namanya. Untuk mengeluarkan kita bisa bangun malam insya Allah. Baik, seorang muslim selama dia berdoa tidak ada doanya maksiat, tidak doanya dia memutuskan tirai silaturahmi, Allah pasti kabulkan, tapi dengan 3 cara. Saya singkat aja, pasti 3 cara. Pertama, imma an yu'ajjilahu da'wata. Bisa jadi Allah langsung kabulkan doanya di alam dunia ini, cepat. Enak tuh. Ya Allah, dia bisa kerja, gak lama kerja. Alhamdulillah. Enaknya kayak wali doanya cepat, salah. Hati-hati, gak selamanya wali mesti doanya cepat. Dia kan kadang-kadang pada meminta ke wali, orang tua disia-siain naik. Cium tangan bolak-balik ke wali, orang tua kan cium tangan bolak-balik. Wali dicari doanya, males sujud meminta doanya. Ini Habib Salim Asyatiri yang bicara, ini orang alim, orang besar. Kalau kalian bakti sama orang tua, kejar wali gak apa-apa. Tapi wali dikejar orang tua, disia-siakan, gak bakal masuk. Bukan wali yang salah, ini orang yang salah. Datang ziarah ke wali-wali muter, orang tuanya nggak pernah diziarahin. Ini salah namanya. Saya bukan ziarah Pak, wali-wali ziarah saya sebulan sekali, 2 bulan sekali. Tapi orang tuanya setiap minggu saya ziarah. Saya usahakan untuk datang minimal 2 minggu sekali. Jadi jangan masih hidup aja kita datang. Bawa kaleng biskuit, kalian orang tuanya bawa pulang. Saya bukan bawain orang tua. Saya mau cerita panjang, waktu udah sempit. Saya dari susah lah. Saya nggak sekolah SMA kan nggak punya duit. Bapak saya Habib, bapak saya Habib bukan golongan ulama, orang kerja biasa dan dikenal orang. Saya berusaha dari awal sampai saya punya rumah sendiri, punya mobil, punya kendaraan, punya istri, punya anak. Alhamdulillah, saya bukan rusak kondangan. Kondangan. Kalau rusak kondang orang nggak kenal, rusak kampung. Ngajar alim bahkan semua lokasi saya umrohkan orang tua saya, ibu saya umrohkan. Dari mana minta sama Allah, saya jadikan untuk tahun besok ini umroh, nggak ada duit besok umroh, asal yakin sama Allah. Apalagi ngomong aja sama Allah, kita sama Allah Ta'ala kayak musuhan enggak? Ada orang curhat di WA, panjang banget, Allah punya duit, lu bisa tapi Allah jangan orang yang diajak ngomong lebih susah sebenarnya. Paham gak? Ya lu gak tahu, lu gak bayar kontrakan 3 bulan, udah 5 bulan lu bayar kontrakan. Cuma dia gak ngomong aja. Yang ada diumpah, susah tak perlu. Itu kan orang diumpah gitu. Oh ya Allah, tolong ya Allah, udah lamar anak orang udah banyak banget ya Allah. Ada begitu Allah, juga itu mesti kita harus ngerawain gitu sendirian. Yakin dengan Tuhan itu. Kalau Allah Ta'ala ini ajarin, coba buktikan. Ada minta sama Allah Ta'ala, mau maulid kan, mau bikin maulid sebulan lagi, pegangannya minta, ya Allah tolong ya Allah 100 juta dari mana ya Allah? Perampoknya ngasih duit dari bercanda gitu, ya pasti Allah kasih karena jalannya halal, tentu halal. Ini bercanda aja. Kalau minta sama Allah, ngomong sama Allah sebagaimana kita suka ngomong ya orang dengerin kita sekali 2 kali, lama-lama bosan.
malam lagi tahajud nangis sama Allah, cuma lagi dapat nggak tahajud lagi, kan tidak gitu. Dapat kepada Allah lagi nggak membutuhkan, jangan lagi mau butuh. Nanti Allah kasih ketika kita lagi butuh. Ini lagi maunya aja sih kita sama Allah. Jangan begitu. Waktu kita lagi senang, udah deket lagi kapan susah, kita terus minta Allah. Saya umroh sama ibu saya umroh sama bapak saya, alhamdulillah. Tahun besoknya saya diganti rumah sama Allah. Tahun besoknya saya umroh, diumrohin orang, bawa orang, disuruh bawa orang. Saya bukan orang travel Pak, maka saya ada iklan. Diajak orang, disuruh travel, dikasih duit 7 juta. Tahun besoknya lagi umroh lagi, dikasih duit 10 juta. Dibalas 2 kali umrohin orang tua, 2 kali lagi umroh Pak, dikasih duit plus rumah saya dapat. Mau umroh lagi? Oh, berturut-turut Pak. 2015, 2016, 2017 saya kan umroh, ya saya fokus ke bikin rumah. 2018 umroh lagi, 2019 benar yakin kalau bukan Covid terus Pak saya kasih umroh. Karena Allah akan balas bukan satu untuk umat, untuk hambanya. Untuk siapa? Untuk orang tua. Makanya saya tanamkan kepada jamaah saya, murid saya itu keramat tuh, terutama ibu kita tuh keramat. Kalau masih ada cium kakinya, jangan disia-siakan. Insya Allah kalau ibu kita keramatin, ke wali-wali mana yang berkeramat buat kita. Kenapa kita datang sama ini ke wali-wali yang berkeramat buat kita? Padahal walinya keramat. Kenapa? Karena keramat nolak masuk ke kita. Kenapa? Kita gak keramatin orang tua kita. Ayo sekarang masih ada orang tua yang udah meninggal, tapi ingin kubur, minta maaf ke orang tua. Ibu kita yakin Ahlus Sunnah wal Jamaah hidup di dalam kubur. Ani cium nih sampai apa? Kalau bilang nggak boleh cium nisan, nggak boleh cium sirik-sirik, Ka'bah kita cium. Karena simbol, memang Ka'bah apaan? Kita sholat ada Ka'bah, Ka'bah kan kotak kubus. Itu hanya sebagai simbolis kita menghadap kiblat yang bahkan kepada siapa? Allah Al-Khaliq, bukan nama Ka'bah. Jangan salah orang Islam. Makanya sunnah ketika kita sholat di Ka'bah tetap bukan Ka'bah yang kita lihatin, tapi tempat sujud kita kepada Allah. Bukan lihat Ka'bah, sunnahnya lihat sujud. Kalau lihat Ka'bah repot nanti. Ya, capek banget begini. Nggak lurus. Makanya sunnah tuh pada pakai begini tuh supaya alham. Coba kalau tulisannya bintang belakang, kan sih ada belakang yang baca tulisan. Ya makanya sholat biar ada, ya jangan tulisannya. Ya bahkan tulisan banyak banget di sebelah Jumat sih di belakangnya jadi kebaca Pak. Ya pakai pokok tuh rapi-rapi alham. Alhamdulillah. Nah jadi yang namanya wali tadi doanya cepat belum tentu. Nabi Ibrahim 80 tahun minta anak, Rabbi habli minas sholihin, 80 tahun. Ya Allah beri anak yang soleh, beri anak yang soleh. Kita kan 3 hari nggak dapat ngambek sama Allah. Nggak ngambek, buktinya dia doa cuma seminggu. Besoknya dia nggak doa lagi. Ngambek itu namanya. Saya bilang makanya tadi mulut ini nggak dipakai sama Allah, yang dilihat kelakuan kita. Rajin ke masjid salat subuh, masya Allah. Karena dia mau gini, dia kerja. Itu nggak kerja, besok nggak subuh lagi dia. Nggak ke masjid kapan? Hasilnya nggak dapat. Ngambek berarti dia. Yang meminta ngambek istiqomah, mau dapat karena urusan Allah. Kita cuma disuruh minta. Dikasih nggak dikasih bukan hak kita, itu hak Allah. Karena pasrah namanya. Saya kasih ilmunya deh, pasrah Allah kasih nanti insya Allah. Jadi nggak usah pakai cita wali, kalian bisa jadi wali Allah Ta'ala. Makanya kasih ilmu sama orang-orang jangan yang tinggi-tinggi, ilmu wali dulu sih dikasih. Wali begini ceritanya wali, ya kita kan bukan wali. Tapi cerita bagaimana proses seorang bisa menjadi wali, paham nggak di sini? Saya contohin, saya cerita Pak SBY, Pak Jokowi, kan presiden. Bapak semua mimpi doang, ya bos orang istri gimana jadi? Tapi saya ceritakan bagaimana dia dari petani berproses bisa jadi seorang presiden, dari anak rakyat jelata bisa menjadi seorang yang dasarnya dulu, karena kita orang-orang bawah. Kalau kita cerita wali dengan keramat-keramat, kita bukan siapa-siapa Pak, cuma mimpi akhirnya. Tapi cerita bagaimana seorang ini mujahadahnya, perjuangannya bisa menjadi seorang wali Allah Ta'ala. Ada karena keramat orang tuanya, Wais Al-Qarani itu dia gendong ibunya ke Mekah untuk haji.
Dia cinta ibunya. Maka kata Nabi Muhammad, nanti ya Umar, ya Ali, engkau akan temui seseorang di zamanku yang tidak kenal di alam dunia orang tidak kenal. Kenapa tidak dikenal? Dikata orang gila. Rambut gondrong, bongkok begini nih, makannya dari tempat sampah. Itu riwayatnya Al-Ghazali. Tapi doanya cepat ke langit karena dikenal oleh makhluk langit. Maka Sayyidina Umar dan Sayyidina Ali ketemu itu namanya Al-Ghazali. Panjang ceritanya. Nanti pada waktu apalagi kalau nanti musim Maulid saya baru cerita tentang Nabi Muhammad SAW. Ini karena prosesnya lagi supaya suku biar doa itu biar mantap. Minta sama Allah, bukan mungkin Nabi Imam aja. Entar habis sudah selesai doa jangan langsung pulang, masing-masing berdoa sama Allah, silakan. Berjamaah, amin udah selesai. Bapak punya tujuan maksud jangan pulang dulu di rumah Allah Ta'ala, minta sama Allah. Malu pulang ke rumah, gelar lagi sejadah, minta sama Allah. Apa yang Bapak hajat insya Allah digabul sama Allah Ta'ala. Di antaranya yang pertama bisa dikabulkan. Tapi bukan berarti dikabulkan itu wali Allah, bisa juga wali setan. Paham ya? Saya kasih contoh yang gampang aja biar gampang. Ada telepon dari orang yang kita cinta. Assalamualaikum. Wah, jaga kita biar gampang banget kita cinta. Kira-kira mau lama atau cepat? Mau lama ya? Begitu Allah Ta'ala. Ada wali-wali orang yang dicintai Allah, doa tidak diterima-terima sama Allah. Ditahan sama Allah, malaikat tahan orang doanya. Jangan kasih dulu. Saya rindu dengan rintihannya, kegalauannya, ocehan-ocehannya, curhatnya kepada aku. Aku senang dengan suaranya. Biarkan dulu. Ada orang yang begitu. Nabi Ibrahim 80 tahun Pak. Tapi jangan salah. Ada orang yang cepat didoakan. Dia bukan wali Allah, wali setan. Kita dapat telepon nih, Assalamualaikum. Dan nanti kita, ya dia lagi. Mau cepat dulu lama-lama. Mau cepat dia mati dia. Begitu Allah Ta'ala yang malaikat kasih itu. Udah kasih cepet-cepet ya. Ali gak dengar dari suaranya. Ini orang munafik, ini orang begini, ini orang begini, ini orang ada maunya doang. Kalau udah selesai jadi lupa sama Allah. Hati-hati. Makanya jangan sampai kita yang cepat ternyata bukan wali. Kita cepat bukan karena Allah cinta, tapi karena Allah pernah bagi kita na'udzubil. Dan kalian jangan putus asa yang sampai sekarang doa belum dikabulkan. Jangan putus asa nanggap itu jelek sama Allah, tapi justru karena Allah sayang sama kita. Husnuzon juga Allah sayang ke saya, Allah sayang ke saya. Allah kan sebagaimana perasaan hambanya. Kalau sekalian selalu Allah kali ini gak demen sama amin nih, Allah kali ini gak demen doa ini gak diterima. Ya benar gak demen akhirnya. Udah yang kedua nih coba kesian udah 6:30 kita tutup. Ya. Kemudian yang kedua kan yudakhiruha lahu fil akhirah. Ada doa kita diterima, tetap diterima, yakin diterima, tapi nggak digabulkan di dunia nih tadi, disimpan di akhirat. Bapak nangis biar pergi haji, tetap minta terus. Padahal miskin kita nih nggak punya duit. Saya sampai sekarang minta Pak biar bisa haji koroda. Bukan haji yang biasa, nunggunya lama 25 tahun sekarang. Ya Allah biar punya duit 1 M, ya Allah mengajak istri saya, ya Allah pakai haji yang plus. Minta Allah, hari saya mati nggak pergi Pak, diterima sama Allah di akhirat. Itu yang ditanggung sama Allah. Maka berapa banyak nanti orang-orang yang bergembira, ya Allah, ini pahala haji dari mana? Saya belum haji. Ini doamu dulu. Kamu miskin tahu diri, tapi kamu tetap minta biar bisa pergi haji. Pahala haji. Itu urusan Allah. Di dunia kan cuma kita doang. Soal pahala yang Allah terima nanti. Walaupun kita nggak berangkat, tapi niat kuat dan minta kepada Allah, Allah kasih berupa pahala haji nanti. Insya Allah. Putus asa gak sekarang? Insya Allah jangan putus asa. Tetap minta terus. Mau haji, biar kaya, biar bisa sedekah. Punya cekrek, punya 100 ribu, punya 10 ribu, nyumbang gak apa-apa. Tapi niat biar punya duit 1 juta, 2 juta buat ke masjid, kayak begini-begini, gak apa-apa. Gak keburu dapat kita meninggal, insya Allah di pahala di akhirat. Yang ketiga terakhir, wa imma yasrifa anhu minasu mislaha. Yang terakhir, Allah ganti, yaitu dirubah. Yang kita mesti dapat keburukan, maka dihindarkan dari keburukan. Paham di sini? Bapak udah banyak contoh. Dia nggak mobil tangki. Kita bela sungkawa kepada korban-korban. Bukan cerita di sini untuk apa-apa, tidak. Ini satu contoh. Lihat yang peristiwa di Cikeas atau nabrak berapa orang yang mati. Belum lama lagi tadi di Bekasi kan? Belum lama. Lihat. Siapa tahu? Siapa nyangka kita bisa aman di halte ternyata? Sama sekarang juga tentu aman. Atau pesawat jatuh. Bapak pesawat Boeing hidungan ngomong terusan jatuh, mati kita semua ini. Jangan merasa aman, ajal akan
anaknya datang. Nah, di antaranya doa yang menolak itu. Makanya ketika bapak lagi asik nih dapat duit 100 juta yang ada obekan, tahu motor mati, mogok. Akhirnya gagal tuh, nurik Allah. Wah setan lagi mesti dapat duit. Jangan. Semua keburukan-keburukan terhindar tuh berkat doa kita. Jadi Allah ganti kita minta 100 juta, Allah nggak kasih 100 juta, tapi terhindar dari bala musibah. Makanya banyakin doa, karena tidak ada bisa menolak takdir, malaikat hanya doa. Jangan tungguin ismu sakban 3 kali minta doa, kan pada akal tuh minta apa, jangan. Saya baca Yasin tiap subuh dengan ceramah, saya nggak baca Yasin. Saya akan setiap subuh baca Yasin, kata Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad, dan kita baca Yasin. Dan Sayyidul Walid Al-Habib Abdurrahman Segaf wasiatkan kepada kita semua di akhir umur, la taqru'an Yasin, ada amul babukan, amul babu. Ini zaman beliau masih hidup. Ya sekitar tahun 2007 meninggal beliau, sebelum tahun 2007. Ya, beliau udah kasih tahu kira-kira waktu zaman reformasi tahun 98-an. Ini zaman bala musibah, umum merata kemana aja. Latak Yasin, jangan tinggal baca ya Yasin. Apalagi ada hadis Yasin sebagaimana yang baca niatnya apa? Paham ya? Niatnya apa? Lagi sakit dibaca Yasin, sakatul maut baca Yasin. Yasin itu niatnya bapak mau apaan? Baca Yasin. Nah, dibaca Yasin itu bapak baca Yasin dan minta sama Allah Subhanahu wa taala, enggak usah 3 kali sekali aja. Niatin semuanya apa yang bapak mau. Kalau di sahabat 3 kali kita gabung di situ. Jadi minta yang pernah pergi. Sebab apa? Di antaranya tadi dikabulkan tapi dihindari dari bala musibah. Alhamdulillah. Paham deh? Saya kasih contoh di akhir. Pilih mau dapat 100 juta tapi terhindar dari musibah. Pasti terhindar dari musibah. Oke, sekarang otot juga. Enggak, otot diceritakan sama Allah dapat 100 juta. Alhamdulillah, mau pulang naik motor 100 juta. Keseret. Enggak apa-apa sih, keseret masuk rumah sakit cuma 200 juta. Dapat 100 masuk rumah sakit mendingan meninggal ketahuan, ini cacat. Ya meninggal. Enggak ke rumah sakit meninggal, udah rumah sakit dikuburin selesai dapat uang selamat. Lah benar, serius saya daripada masuk rumah sakit berminggu-minggu mati kagak hidup kagak, sekali hidup alhamdulillah cacat. Udah rumah sakit 300 juta, cacat yang bisa apa lawan lagi Pak. Bini bisa bercerai gini. Lah banyak banget yang terjadi kena pinggulnya, udah enggak bangun lagi udah. Bini yang enggak kuat iman kabur. Mau begitu? Mau dikasih panjang umur lagi. Cacatnya dari umur 30, umur 90, kan 60 tahun enggak ngapa-ngapain. Nah, bayangin coba, itu berkah doa. Berkah doa. Jadi jangan turin ya. Jadi kalau doa yang kita minta, yakini sekarang di akhir apapun yang kalian minta, yakini Allah terima. Selagi itu bukan maksiat, tapi caranya Allah, bukan cara kita. Paham di sini? Allah kasih yang kita butuh, bukan yang kita mau. Kita minta sama Allah yang kita mau. Allah kasih yang bukan kita mau. Allah kasih yang kita butuh. Mau punya rumah di Kemang, punya rumah di PI Pondok Indah, mobil Alphard 3 biji, kan begitu. Jadi kasih Allah, pasti kasih sebulan kita jual Pak, biayanya gede. Nah kita ngojek dapat mobil Alphard. Coba pikir. Saya dikasih mobil apa Pak? Benar, saya dikasih orang mobil apa? Saya jual Pak. Saya beli inovasi, saya beli kontrakan. Jangan lagu-lagu pakai Alphard, yang punya pakai Alphard, yang duitnya gajinya di atas 30-40 juta. Nah bayar pajaknya 10 juta kita ngos-ngosan. Nah makanya itu Allah tahu kita dikasih yang kita butuh. Selama ini hidup Bapak ini semuanya adanya Allah. Bapak butuh segitu maka dikasih segitu. Paham ya? Jadi kalau kemauan kita memang makhluk manusia. Allah sayang, gak zolim kepada hambanya, bukan yang kita mau yang dikasih, tapi yang kita butuh. Kemudian yang belum dikabulkan, yakini Allah kabulkan, tapi bentuknya bisa di alam dunia, boleh di akhirat, boleh dipalingkan kepada musibah. Paham di sini? Mudah-mudahan sampai rumah tenang, kita kepada Allah semakin yakin. Orang yang punya keyakinan itulah al-iman kulluh. Iman yang sesungguhnya adalah keyakinan yang tinggi pada Allah, bukan pakai sorban yang gede, bukan pakai imamah yang gede. Kalau keyakinan dia kurang kepada Allah, tapi kita orang
BBM, kita nggak jual iman kita karena perempuan, kita nggak jual iman kita apapun juga sampai mati. Mudah-mudahan kita husnul khotimah, mati dalam keadaan iman dan Islam, dan kita doakan semua mengumpuli kita orang tua kita panjang umur, sehat afiat, selalu berdoa minta pada Allah, mati dalam keadaan husnul khotimah, dan segala hajat-hajat kita insya Allah dijawab oleh Allah Taala. Mobil khusus berziarah, berhaji, umroh ke tanah suci, berziarah ke makam Nabi Muhammad SAW. Saya saudarakan semuanya biar bisa pergi haji semua, bisa umroh. Kalau yang belum umroh, insya Allah jadi pahala umroh dan haji di yaumul qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Rabbana taqabbal minna, Rabbana taqabbal minna, Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wasallam. Da'wa subhanakallahumma wa tahiyyatu bisalam wa akhiru da'wa alhamdulillahi rabbil alamin. Afadikum wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jazakumullah khairan. Ucap terima kasih banyak kepada Habib Faisal dan Habib Bagil Al-Haddad yang telah menyampaikan penjara ilmu kepada kita banyak sekali maksudnya jelas yang telah mudah-mudahan bermanfaat kita semua. Ya sebagaimana biasa ya Bang Qadir religi. Ya Arhamar